kasih tanpa syarat, pengabdian tanpa akhir, memperjuangkan hak anak bangsa demi mendapatkan pendidikan yang seharusnya bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama bagi mereka, anak-anak jalanan yang tidak mampu menempuh pendidikan secara formal. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar bagi mereka yang terlahir dari orang tua dengan berbagai profesi jalanan, pengemis, pemulung, pengamen, bahkan preman. Mereka adalah penghuni jalanan sejati. Tidak banyak yang benar-benar peduli pada mereka. Lalu bagaimana mereka faham arti kebangsaan dan demokrasi? Sabtu pagi, sebuah kolong jembatan di daerah Jakarta Timur, Rawamangun, tampak ramai. Pagi ini tidak seperti hari-hari lainnya. Ada kehangatan di bawah kolong jembatan itu. Meriah, tawa lepas dari anak-anak jalanan ini menjadi pemandangan yang sangat indah. Nyaman di telinga. Dengan bangga mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, tanpa faham betul makna sebenarnya dari lirik lagu yang megah itu. Mereka adalah anak-anak jalanan yang menjadi murid sekolah Kolong Pelangi. Hal itu tidak terlepas dari sosok Valen, pendiri dari sekolah kolong jembatan ini. Nama saya Valentina Palmarini Nugrahaningsi Sastrodiharjo. Saya lahir di Jakarta tanggal 4 April tahun 1982. Pendidikan saya S1-nya itu pendidikan anak usia dini, lalu S2 saya manajemen pendidikan. Saya berkuliah waktu di Universitas Negeri Jakarta. Nah, saya sudah mengajar 10 tahun di sekolah dasar di daerah Bintaro. Lalu saya kuliah lagi di Universitas Negeri Jakarta karena keprihatinan saya melihat anak-anak yang pada saat itu mengemis, mengamen, jualan tisu, dan ada juga yang mereka dieksploitasi oleh orang tuanya untuk bekerja seperti itu. Jadi pada saat itu saya kuliahnya itu naik Mayasari Bakti 57. Jadi setiap hari saya melihat anak-anak itu bekerja. Lalu saya mikir sepanjang jalan, apakah anak-anak ini sekolah atau tidak gitu. Ternyata saya melakukan riset kurang lebih 4 bulan. Saya melakukan riset dan saya terjun langsung ke pemukiman mereka di daerah Rawamangun, tepatnya di sebelah kampus. Lalu saya izin dulu oleh pihak situ apakah ketika saya melakukan kegiatan di sini untuk storytelling atau mendongeng, apakah diizinkan atau tidak. Awalnya seperti itu saya lakukan selama 4 bulan. Cara mengumpulkan anak-anak itu, saya datang, saya selalu membawa boneka tangan, puppets. Waktu itu saya ada sekitar 15 boneka tangan, ada pokoknya tentang hewan-hewan, ada monyet, ada bebek, ada kucing, harimau. Lah saya mendongeng dari cerita-cerita tentang binatang. Jadi saya selalu keliling membawa perlengkapan saya seperti itu, dan saya membawa snack seperti wafer, permen yang saya akan bagi-bagikan untuk adik-adik. Lalu saya di situ berkumpul di situ anak-anak, saya ajak kumpul, lalu saya mulai mendongeng. Jadi awalnya cuma 5 anak, 10 anak, 15 anak, makin lama makin banyak seperti itu. Untuk biaya pendanaan itu tidak ada dari siapa-siapa ya Kak, misalnya dari lembaga NGO atau seperti itu tidak ada. Tapi saya benar-benar dari gaji saya sebagai seorang pendidik, jadi guru. Jadi saya untuk biaya fotokopi, untuk biaya mungkin saya ada sedikit misalnya reward seperti stiker atau berupa makanan, itu biasanya saya dari uang saya sendiri. Kalau dibilang cukup, nggak cukup, ya saya sih selalu mensyukuri apa yang saya dapat Kak. Jadi berapapun gaji yang saya terima, saya sebagai seorang guru, yaitu saya gunakan, saya kelola untuk kuliah,
untuk berbagi berkat dengan adik-adik gitu. Jadi cukup saja Kak. Sebuah sekolah yang berada persis di kolong jembatan ini sudah banyak mengalami perubahan. Dari metode pembelajaran, lokasi kegiatan belajar mengajar, hingga nama sekolah itu sendiri. Selama saya berada di sini kurang lebih 13 tahun, anak-anak itu sangat excited, sangat bersemangat ketika dia mau berangkat ke rumah belajar Pelangi Nusantara ini. Karena apa? Karena di sini itu kita bermain bersama dengan teman-teman, kemudian ada pelajarannya juga, terus ketemu dengan kakak-kakak relawan, mungkin juga ada kakak-kakak tamu dari kampus lain yang dia berbagi cerita. Jadi anak-anak itu sangat menunggu sebenarnya setiap hari minggunya gitu. Saya Indira, saya umurnya 17 tahun. Sekarang sekolah di SMK Pembangunan Jakarta, kelas 12. Di sini saya sebagai volunteer di Rumah Belajar Pelangi Nusantara. Awalnya saya sekolah di sini dulu dari kelas 2 SD sampai kemarin terakhir SMP. Terus karena saya juga sering, jadi saya ingin menjadi volunteer aja, kayak bantu-bantu Kakak Valen. Karena Kak Valen kadang suka sendirian, jadi aku kayak pengen bantuin Kak Valen aja. Bersama-sama Rumah Belajar Pelangi Nusantara. Yes, yes, yes. Oke, baik. Aku Manda, usia aku 20 tahun. Saat ini aku juga menjadi seorang volunteer di Rumah Belajar Pelangi. Aku megang sosial media Rumah Belajar Pelangi. Alasan aku mau jadi volunteer di sini, aku mau bermanfaat bagi sesama dan aku juga suka sama anak kecil sih. Relawan suka dan rela, ya kan? Kalau kamu suka melakukan ini, berarti kamu rela juga berkorban waktu, tenaga, dan semuanya. Jadi kalau kesini ya benar-benar kamu tanpa pamrih, jadi benar-benar ikhlas ya, ikhlas harus menjalankan itu. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Metode pembelajaran yang saya lakukan ketika awal dulu tahun 2010 adalah tentang karakter building. Gini, karena dulu itu benar-benar anak pemulung yang mereka tidak pernah mandi, mereka tidak pernah keramas, terus kalau luka sampai kena beling itu bisa kebelah kakinya, dagingnya kelihatan kayak gitu. Dan itu kayaknya buat aku tuh kok begini banget ya, kan itu kan bakteri bisa masuk dan segala macam gitu. Jadi awalnya itu aku mengajarkan dia merawat diri, bagaimana dia harus mandi setiap hari, sikat gigi, keramas, seperti itu butuh waktu 2 tahun untuk seperti itu. Jadi setiap kali datang saya cek kepalanya. Saya cium, udah wangi atau belum nih? Kalau belum wangi, wah berarti kamu belum mandi ya, atau belum keramas. Seperti itu. Terus saya cek lagi kakinya nih, yang kemarin kita obatin, apakah dia kan kita kasih obat, apakah dia rajin ngobatinnya atau enggak. Jadi itu saya rutin Kak selama hampir 2 tahun. Saya seperti itu gitu. Ketika mereka sudah bisa merawat dirinya, paling nggak dia bersih ketika dia mau datang ke sekolah, itu kan saya tadi rajin tuh, saya ciumin rambutnya, baju badannya gitu kan. Nanti kalau misalnya bau, oh berarti ini belum mandi, pulang, saya suruh pulang seperti itu. Sekarang ini saya lebih ke karakter building dan lebih ke tentang kebinekaan atau kebangsaan. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus cinta Indonesia. Hayati dan Aini adalah 2 dari puluhan anak lainnya yang dengan semangat menjalani sekolah di kolong jembatan pada Sabtu pagi ini.
Mereka merupakan anak dari ayah dan ibu yang berprofesi sebagai pemulung plastik di Jakarta Timur dan sekitarnya. Sudah 2 tahun, mereka menjadi murid di Sekolah Belajar Pelangi Nusantara. Nama saya Ibu Prihutami, profesi saya sebagai pedagang, saya dagang ayam bakar di kampus UNJ. Kalau anak saya sendiri tadinya 2, sekolah sini semua. Cuman karena sekarang yang gede udah kelas 3 SMP dan ngerasa di sini udah nggak ada lagi yang gede-gedenya. Jadi dia udah nggak mau yang kelas yang gedenya, tapi yang kecil masih di sini kelas 5 SD. Yang pertama ya gratis, terus banyak kegiatan juga, banyak membantulah buat kami semua yang ekonominya di bawah gitu. Kalau saya sih nggak mau muluk-muluk ya Mas, kalau cita-cita tuh emang semua orang punya cita-cita, tapi kan Allah yang nentuin. Ya saya pengennya anak saya jadi anak yang baik, sukses, dunia akhirat, apa yang dia cita-citakan insya Allah mudah-mudahan terkabul. Dan saya sebagai orang tua ya selalu dukung sebisa saya, semampu saya, menyekolahkan dia dari istilahnya mungkin biaya apa-apa, saya support buat anak-anak saya, biar mereka nggak ngalamin apa yang saya alamin gitu. Cintanya kepada anak-anak menggerakkan semangatnya untuk menghidupkan kembali benih bibit bangsa untuk cinta Indonesia. Memperjuangkan hak anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan merawat nilai kebangsaan, kebebasan demokrasi anak-anak ini untuk berekspresi tanpa batas. Kita semua ibu-ibunya nggak bisa balas apa-apa, cuman bisa ngedoain buat kakak semua yang udah bantu kita semua, anak-anaknya. Pokoknya terima kasih banyak buat Kak Palen. Aku pernah merasakan titik di saat aku juga jenuh. Karena kita sebagai manusia itu, roda itu berputar. Ada titik jenuhku, karena gini Kak, aku itu kan sebagai seorang guru, aku harus bekerja. Terus aku juga harus kuliah, aku harus mengurusi beberapa komunitas yang mungkin aku harus berbagi waktu, tenaga, keuangan, semuanya. Nah, bahkan aku di dalam internal keluargaku sendiri itu aku mengalami fase aku tuh didiemin sama orang tua, sama keluarga aku gitu. Jadi orang tua aku tuh marah gitu. Kamu kenapa sih kamu ngurusin seperti itu? Kamu kan usianya tuh waktu itu 20-an. Teman-teman kamu tuh sudah bekerja, sudah mungkin bisa punya mobil, punya rumah. Tapi itu kamu tuh masih ngurusin orang lain begitu yang itu nggak ada hasilnya gitu loh. Tapi lambat laun karena sering berjalannya waktu sampai saat ini, sampai 13 tahun lebih ini, akhirnya orang tuaku bisa menerima aku, dan itu belum lama juga sih bisa menerima aku dengan aku seperti ini gitu kan. Pokoknya ya, buat Kak Palen jangan sampai berhenti lah, terus berjuang buat anak-anak yang istilahnya ekonominya di bawah, biar mereka semua bisa sekolah, bisa terbantu dengan adanya Kak Palen ya. Pokoknya semangat terus buat Kak Palen, sehat, panjang umur, gitu aja doa saya mah buat Kak Palen khususnya. Satu kebaikan melahirkan 1000 cerita, cinta, dan karya. Terima kasih sudah merelakan kehidupanmu untuk menyumbang jasa besar bagi Indonesia, khususnya dalam rangka merawat kebangsaan dan berani menyuarakan demokrasi bangsa melalui kebebasan pendidikan anak-anak jalanan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi manusia lainnya.